Pemirsa, pemanfaatan panas bumi di Indonesia saat ini sudah mencapai usia 100 tahun. Panas bumi kini bukan lagi cuma soal listrik saja, tapi kunci masa depan energi hijau Indonesia. Bersama Pertamina Geothermal Energy, kita diajak untuk terus melahirkan inovasi-inovasi baru dan berani keluar dari zona nyaman demi memimpin transisi energi bersih. Kita simak pembahasan selengkapnya dalam special dialog hari ini bersama saya, Diandra Mukti. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk menilai pengembangan panas bumi perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial. Pemanfaatan panas bumi juga difokuskan pada pembangunan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Untuk itu, perusahaan memposisikan energi hijau sebagai katalisator untuk menciptakan dampak berganda atau multiplier effect melalui pemberdayaan lokal yang berkelanjutan. Manajemen PGEO melaporkan kehadiran proyek panas bumi telah membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat, sekaligus menekankan sinergi antara industri dan masyarakat lokal dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah di seluruh wilayah kerja perusahaan. Komitmen dalam menjaga aspek sosial dan lingkungan tersebut membawa PGEO meraih peringkat ESG nomor 1 di dunia untuk kategori perusahaan publik di sektor panas bumi. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan pengakuan tertinggi melalui penghargaan Proper Emas sebanyak 15 kali berturut-turut sebagai bukti nyata tata kelola lingkungan yang baik. Lantas, seperti apa kinerja PGEO dalam mengoptimalisasi geothermal dan transformasi digital? Simak perbincangannya hanya di Special Dialogue IDX Channel. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Operasi Pertamina Geothermal Energy, Bapak Andi Joko Nugroho. Pak Andi, apa kabarnya hari ini? Kabar baik, Diandra. Baik, Pak Andi, kita berbincang sedikit hari ini. Pak Andi memperingati 100 tahun kehadiran industri panas bumi di Indonesia yang ditandai dengan pengeboran pertama di Kamojang, Garut, Jawa Barat pada tahun 1926. Nah, bagaimana Pak? PGE khususnya dari sisi operasional di lapangan memaknai momentum 1 abad ini dalam mengawal ketahanan energi nasional, Pak. Ya, jadi 1 abad panas bumi di Indonesia ini merupakan bukti nyata bahwa perjalanan panjang energi bersih di Indonesia, di mana Kamojang menjadi titik awal dengan pemboran pertama di tahun 1926, kemudian dilanjut pengembangannya oleh Pertamina sehingga lapangan tersebut mulai memproduksikan listrik sejak tahun 1983 sampai dengan saat ini. Buat kami di sisi PGE dari sisi operasional, momentum ini menjadi pengingat akan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap lapangan dikelola secara aman, andal, efisien, dan sustainable. Mulai dari memastikan secara keberlanjutan reservoir, kemudian juga keandalan fasilitas produksi dan pembangkit, hingga memastikan keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, dan bagaimana kami menjaga hubungan yang sangat baik dengan masyarakat sekitar operasi. Jadi kami memperingati 100 tahun ini untuk terus mengingatkan bahwa panas bumi ini potensinya sangat besar, handal 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kemudian juga sangat cocok, sangat strategis untuk ketahanan energi nasional. Kemudian juga ini merupakan pengingat bahwa Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar, 40%, namun utilisasinya masih sangat rendah, kurang dari 12%, sehingga ini juga menjadi pendorong kami untuk terus meningkatkan pembangkitan utilisasi dari panas bumi ini. Jadi peringatan 100 tahun ini merupakan momentum untuk terus meningkatkan utilisasi di geothermal di Indonesia untuk menjaga ketahanan energi nasional. Kemudian tugas kami adalah memastikan bahwa energi ini akan terus diutilisasi untuk generasi sekarang dan juga sampai dengan generasi mendatang. Pertamina Geothermal Energy sendiri ini kan berhasil mencatatkan rekor kinerja puncak atau all time high selama 3 tahun berturut-turut, Pak, hingga tahun 2026 ini. Nah, dari sudut pandang Direktur Operasi sendiri, pilar strategi operasional apa, Pak, yang paling menentukan hingga PGE mampu menjaga konsistensi pertumbuhan ini? Oke,
Jadi kami di Andra dari sisi PGE kami disiplin untuk menjalankan yang namanya operation optimization. Apa operation optimization itu? Dari sisi hulu kami memperkuat namanya upstream excellence, di mana dengan manajemen reservoir yang baik kami memastikan bahwa reservoir ini kami kelola secara sustainable. Kemudian dari sisi hilir kami juga menerapkan yang namanya operation excellence agar operasi ini berjalan dengan aman, andal, kemudian juga efisien. Kami juga memperkuat yang kami lakukan namanya asset integrity management itu untuk menjaga keandalan dari fasilitas produksi sepanjang siklus hidupnya. Kemudian seluruh upaya tersebut didukung dengan adanya penguatan core competencies juga. Kemudian kami juga punya program untuk peningkatan kapabilitas digital sehingga keputusan bisa diambil secara cepat, tepat, kemudian juga berbasis data. Jadi perpaduan antara strategi kemudian juga disiplin eksekusi di lapangan inilah yang menjadi pondasi PGE dalam mencatatkan all time high serta menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan khusus untuk tahun ini mid year ini kami bahkan sudah 13%, 13,6% lebih besar daripada pencapaian tahun lalu, sehingga kami juga optimis bahwa tahun ini kami akan bisa mencapai all time high berikutnya. Berarti pencapaiannya juga naik dari tahun ke tahun ya Pak ya? Siap. Betul. Nah, mengelola lapangan panas bumi yang usianya ini sudah puluhan tahun sekaligus juga mengembangkan lapangan-lapangan baru tentu kan memiliki tantangan teknis tersendiri. Bagaimana Direktorat Operasi PGE sendiri mengelola penurunan alami atau natural decline reservoir agar produksi yang dilakukan ini tetap stabil, Pak? Ya, jadi penurunan alami atau decline secara natural ini merupakan secara karakteristik daripada pengusahaan panas bumi. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita memahami reservoir secara komprehensif, kemudian juga menjaga keseimbangan antara produksi dan injeksi. Jadi saya sudah sampaikan kami melakukan namanya upstream excellence, di mana kami memantau tekanan, temperatur, kemudian juga laju alir, karakteristik fluida. Di mana ini di Andra kami di Kamojang ini kami bahkan punya lab yang sudah tersertifikasi ISO 37001 sehingga karakter fluida tersebut dimonitor sehingga kami tahu apabila ada perubahan dari sisi reservoir apa yang harus kami lakukan terhadap reservoir, apakah harus melakukan well intervention, apakah harus melakukan make up well, apakah harus mengatur produksi. Dengan pendekatan tersebut inilah yang membuat kami cukup confident untuk bisa mengatasi decline alamiah tersebut. Terbukti dari Kamojang yang saat ini sudah beroperasi lebih dari 43 tahun dan kami masih bisa memaintain dari sisi decline alamiah tersebut. Selain natural decline sendiri, apa sih Pak tantangan terbesar dalam pengelolaan panas bumi ini? Ya, jadi pengelolaan kami terus harus melakukan yang namanya cost optimization karena bagaimanapun keandalan tersebut harus dijaga. Tapi juga kami harus menjaga bahwa cost-nya tersebut adalah tetap tepat guna. Kemudian juga aging aset ini juga menjadi tantangan. Ini kami overcome dengan tadi kita melakukan predictive maintenance, kemudian juga kami melakukan asset management berbasis ISO 55001 ini untuk menjamin bahwa seluruh aset tersebut dioptimize, dikelola secara baik. Baik, Pak Andi. Kita tahan sebentar pembicaraan kita hari ini. Pemirsa, kita akan masih lanjutkan perbincangan kita hari ini di Special Dialog. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali di Special Dialog bersama saya Diandra Mukni dan juga Bapak Andi Joko Nugroho selaku Direktur Operasi PGE. Pak Andi, kita lanjutkan perbincangan hari ini. Tadi kan juga sudah disinggung soal all time high 3 tahun berturut-turut ya Pak ya. Nah, dalam mencapai rekor operasional tersebut bagaimana Pak PGE menyeimbangkan antara target utilisasi kapasitas tinggi dengan standar keselamatan kerja di seluruh wilayah kerja panas bumi atau WKP ini Pak? Ya, buat PGE pencapaian optimalisasi produksi kemudian juga keselamatan itu adalah hal yang harus beriringan. Jadi kami terus menekankan sesuai budaya safety bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan. Jadi pencapaian kinerja kemudian juga keselamatan itu harus beriringan, tidak boleh salah satu ditinggalkan.
Kemudian dalam rangka mencapai itu kami menerapkan aspek safety ini bahkan mulai dari perencanaan, Diandra. Mulai dari perencanaan kami identifikasi resikonya, kemudian juga kami tetapkan prosedur safety yang ketat, kemudian juga kami memilih vendor yang memang secara standar safety-nya sesuai sama requirement dari perusahaan. Kemudian juga kami terus menggaungkan bahwa budaya safety ini harus terus berkembang di seluruh perwira dan menjadi bagian dari mulai dari mereka melaksanakan pekerjaan sampai dengan pekerjaan ini selesai. Jadi kami menerapkan budaya safety ini secara strict dan tadi kinerja kemudian juga pencapaian safety ini harus beriringan, harus sama-sama tercapai untuk kinerja perusahaan yang handal dan sustainable. Baik, jadi memang untuk pencapaian operasional maupun juga dengan aspek keselamatan kerja ini harus berjalan beriringan. Betul. Oke Pak. Nah rata-rata capacity faktor industri panas bumi ini kan berada di standarnya angka 75% hingga 80%. Namun PGE sendiri ini mampu menembus kisaran 90% Pak. Betul. Apa resep teknis atau metodologi manajemen pemeliharaan atau maintenance yang selama ini diterapkan PGE hingga bisa mencapai keandalan setinggi ini Pak? Ya, dapat kami informasikan bahwa sampai dengan semester 1 tahun ini value factor dari PG ini mencapai 99,7, jadi sangat excellent. Dan juga capacity faktornya juga 90,4. Ini memang jauh seperti disampaikan Diandra tadi, jauh di atas rata-rata industri sejenis. Nah, salah satu pondasinya adalah bagi kami menerapkan yang namanya manajemen aset berbasis ISO 55001, di mana ini merupakan kerangka pengelolaan aset untuk melihat mulai dari akuisisi aset, kemudian juga pengelolaannya sepanjang siklus dari aset tersebut. Kemudian dari sisi maintenance kami menerapkan yang namanya predictive maintenance. Jadi ini untuk mencegah supaya kami bisa mengidentifikasi peralatan tersebut untuk melakukan treatment terhadap peralatan sebelum peralatan itu mengalami failure atau kerusakan. Dan ini tercermin dari tingkat keandalan kami. Ini ada namanya indikator yang namanya force outage ratio. Ini rasio suatu pembangkit mengalami kegagalan. Ini nilai kami 0,11. Jadi sangat kecil, sangat kecil. Jadi ini manajemen aset ini merupakan pondasi bagaimana kami bisa terus menjaga tadi value factor kita untuk bisa melebihi daripada standar yang ada di dunia industri sejenis, dan kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ini supaya semakin baik juga nilainya, walaupun sudah baik tapi kami punya semangat continuous improvement untuk terus membuat ini semakin meningkat. Baik. Nah, dalam menunjang dari aspek operasional sendiri Pak, teknologi dan inovasi digital apa saja yang saat ini diimplementasikan di fasilitas operasi PGE seperti mungkin pemanfaatan IoT, AI untuk predictive maintenance atau optimalisasi sistem pemutaran turbin itu menggunakan apa saja? Iya. Jadi untuk pemanfaatan teknologi terkini ya, untuk dari sisi pembangkit kami sudah mulai Diandra memanfaatkan yang namanya air panas dengan teknologi binary system. Jadi yang sebelumnya air panas tersebut langsung diinjeksikan karena sumur kami itu menghasilkan campuran antara uap sama air panas. Ini kami pergunakan lagi untuk membangkitkan pembangkit tambahan dengan namanya teknologi binary. Kemudian juga Driandra dapat saya sampaikan bahwa PGE juga mempunyai program namanya G-Bionic, transformasi digital, di mana data-data yang sebelumnya silo kemudian juga enggak saling bisa dipakai di semua fungsi. Dengan adanya program G-Bionic ini yang kami mulai dari tahun 2024 ini sampai saat ini sudah mulai menunjukkan value creation-nya. Bagaimana kami tadi dengan program G-Bionic tersebut kami juga berhasil menurunkan angka kerusakan peralatan, kemudian juga meningkatkan keandalan peralatan, kemudian juga data-data yang terintegrasi ini juga membuat pemboran kami sukses rasionya juga semakin tinggi. Jadi benar bahwa IoT, perkembangan teknologi itu tidak lepas daripada supaya industri sustain dia harus berkembang dari sisi teknologi digital, dan kami on the track untuk bisa mencapai hal tersebut ya.
Jadi terus mengikuti perkembangan teknologi, begitu ya Pak ya. teknologi, betul. Nah, teknologi baru apa Pak yang saat ini dikeluarkan PGE hingga paruh kedua 2026 untuk meningkatkan angka keberhasilan dan tentunya menekan waktu henti atau downtime-nya nih Pak? Ya, tadi saya sudah mention ya, Diandra ya, bahwa kita sudah mempunyai tadi semua data yang ada di pembangkit-pembangkit kami, karena pembangkit kami itu tersebar mulai dari Sumatera, kemudian ada yang di Jawa, di Sulawesi, itu semua bisa termonitor di kantor pusat. Semuanya bisa tervisualisasi ya. Kemudian juga trendingnya, dari trending tersebut kami bisa mengadvise lapangan untuk segera melakukan action ketika ada abnormal. Kemudian juga tadi saya sudah mention juga terkait data, bahwa data subsurface kami saling terintegrasi, modeling reservoirnya lebih baik, sehingga sukses rasio pemboran juga makin baik. Baik, menarik sekali pembahasan hari ini Bapak, tapi kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan ini usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali bersama saya Diandra Mukni di Special Dialog. Kita kembali berbincang dengan Bapak Andi. Pak Andi, bagaimana Pak mengintegrasikan fasilitas geothermal beyond electricity ke dalam skema pembangkitan listrik existing tanpa mengganggu keandalan pasokan listrik utama PGE Pak? Ya. Jadi beyond electricity ini merupakan bagian yang gak terpisah ya. Jadi sebenarnya Diandra, kami sumur-sumur kami ini ada beberapa yang memang tidak bisa secara tekanan untuk bisa mensuplai ke pembangkit existing. Inilah yang kami manfaatkan untuk program Beyond Electricity untuk menghasilkan listrik, tapi produk akhirnya adalah bukan listrik. Salah satunya kami di Ulu Belu, kami mulai menggunakan energi tersebut untuk memproduksikan green hydrogen. Jadi November nanti insya Allah akan mulai Ulu Belu ini memproduksikan hidrogen. Ini merupakan program dari Beyond Electricity, namun tidak mengganggu dari pembangkit existing. Kemudian juga kami memanfaatkan air panasnya tersebut untuk berbagai program Beyond Electricity. Salah satunya untuk pengering produk pertanian. Kami punya pengering kopi, di mana kami yang manfaatkan di situ adalah air panasnya, tanpa mengganggu suplai uap untuk ke pembangkit listrik. Kemudian juga Driandra, kami juga memanfaatkan silika. Produk dari geothermal itu salah satunya adalah silika, di mana ini juga mempunyai nilai tambah value creation yang dapat kami manfaatkan untuk salah satunya untuk membuat pupuk. Ini kami mulai di Sulawesi Utara. Saat ini sudah selesai proof of concept dan kami masuk ke fase untuk mulai mengkomersialisasinya. Jadi tadi kami program Beyond Electricity adalah bagian yang nggak terpisah, bagian yang terintegrasi, tidak mengganggu proses utamanya, tapi merupakan proses tambahan sebagai suplemen terhadap pembangkit utamanya, sehingga ini akan menciptakan nilai tambah secara keekonomian kepada proyek geothermal. Oke, nah lantas bagaimana Pak dengan keandalan operasi dan diversifikasi bisnis PGE ini untuk mengembangkan juga Beyond Electricity, dan ini untuk selanjutnya memberikan dampak nyata pada prinsip ESG serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi WKP sendiri? Iya, jadi program Beyond Electricity kami termasuk tadi pemanfaatan panas untuk pengering, salah satunya pengering kopi. Ini terbukti bisa meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Dari sebelumnya kopi yang dikelola secara biasa, ini dengan adanya eco label ini bahkan sudah mempunyai nilai untuk ekspor. Sekarang sudah diekspor Diandra untuk kopi yang dari Kamojang. Kemudian juga silika yang diolah menjadi pupuk, ini juga dimanfaatkan petani karena pupuk ini menjadi kebutuhan esensial buat petani. Ini untuk membantu pertanian. Dan ini juga udah dirasakan secara luas oleh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Jadi memang tadi program Beyond Electricity tadi ini secara tidak langsung mendatangkan kemanfaatan buat perekonomian masyarakat. Kemudian juga yang kami bina adalah kelompok CSR yang berada di ring 1 sekitar area operasi. Mungkin itu Diandra. Oke, ini yang ada di meja ini betul. Salah satu contohnya ya Pak ya? Iya. Ini apa saja nih Pak? Ini salah satunya ini yang Canaya ini merupakan kopi yang dikeringkan dengan fluida dari geothermal, memakai dry house.
dengan eco labelnya ini sudah ekspor ke Diandra. Oh, sudah diekspor juga. Sudah diekspor ke Turki, kemudian juga ke Jepang. Dan ini dari petani yang sebelumnya dengan kemasan yang lebih baik, kemudian kami juga membina bagaimana petani mengelola industri kopi ini mulai dari petik merah, petik matang, kemudian pasca produksi, kemudian juga tadi ada eco labelnya. Ini akan mendatangkan peningkatan secara perekonomian pada masyarakat sekitar. Jadi ini memang memberdayakan masyarakat-masyarakat yang berada di Betul. sekitar WKP sendiri ya Pak ya. Oke. Nah terakhir Pak Andi, menatap abad kedua industri panas bumi Indonesia dan juga target net zero emission 2060. Betul. Apa komitmen operasional utama yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemegang saham, investor maupun juga masyarakat? Ya, jadi panas bumi ini tadi saya sudah sampaikan di depan ya, ini merupakan energi yang sangat relevan dengan masa kini dan masa pendatang untuk menjawab kebutuhan terhadap energi bersih, ketahanan energi, kemudian juga stabilitas pasokan energi. Kemudian memasuki abad kedua panas bumi di Indonesia karena sudah 100 tahun, ini membuat kita jangan sampai terlena karena tadi potensinya masih sangat besar. Justru ini adalah memperkuat bagaimana kita mengakselerasi pemanfaatan panas bumi ini sehingga mendatangkan manfaat buat masyarakat, kemudian juga buat ketahanan nasional. Kemudian buat para investor, jadi PGE ini menawarkan exposure ya pada aset energi hijau yang jangka panjang. Dengan kami mempunyai kepastian dari sisi PPA, diserap oleh PLN dengan selama jangka waktu kontrak, kemudian juga mempunyai nilai tambah melalui future revenue stream, tadi kami sudah mention about beyond electricity ya. Kemudian juga buat masyarakat bahwa pengembangan geothermal ini akan ikut mendorong perekonomian di masyarakat. Jadi harapannya 100 tahun kedua ini kami berkomitmen untuk mengakselerasi pemanfaatan energi panas bumi, utilisasinya. Karena kami PGE mempunyai resource yang sangat besar. Dari 24 gigawatt tadi 3 gigawattnya ada di PGE. Jadi kami mempunyai target bahwa di 2028 kami akan bisa mencapai 1 gigawatt. Kemudian di 2033 kami akan mencapai 1,8 gigawatt. Oke, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Andi bahwa dalam pengembangan geothermal ini kan potensinya sangat besar. Betul. Gitu. Lantas di 100 tahun kedua nih Pak, Iya. apa peluang atau juga tantangan terbesarnya yang akan bisa kita hadapi nanti? Iya, tantangannya tentu dari sisi keekonomian pasti. Cuma kami sudah mempunyai beberapa strategi ya untuk menurunkan cost. Kemudian kami juga melakukan approach ke pemerintah untuk regulasi-regulasi yang bisa mendukung untuk iklim penciptaan geothermal. Kemudian juga kami mempunyai strategi tadi sebenarnya bukan cuma organik aja, tapi kami juga beyond increasing tadi dengan capacity, jadi dengan juga program anorganik. Dengan melakukan merger and acquisition, kami saat ini sedang melakukan penjajakan juga untuk melakukan strategi tersebut. Kemudian juga jangan lupa keterbatasan serapan dari sisi jaringan tersebut kami juga atasi dengan tadi beyond electricity. Jadi kami sekarang saat ini sedang proses untuk mengembangkan produk-produk off-grid beyond electricity, data center di Kamojang, kemudian tadi hidrogen di Ulu Belu, kemudian juga beyond electricity yang lain. Jadi otomatis itu juga akan mendorong kami bisa sangat yakin bahwa utilisasi potensi yang kami punya tersebut bisa dikembangkan dengan sangat cepat. Baik, terima kasih banyak Pak Andi Djoko Nugroho selaku Direktur Operasi PGE dalam hari ini atas waktunya di Special Dialogue IDX. Tentunya kita berharap pada momentum 1 abad pemanfaatan geothermal di Indonesia, perjalanan transisi energi nasional menuju net zero emission 2060 ini bisa berjalan dengan lancar. Dan akhir kata saya Diandra Mukni bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.